tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5071-5073 Bab 5071, The Power of the Demonic Diamond. Kaisar hantu bermata empat mencibir, Tuan alam iblis mulah yang binasa, kan? Aku, penguasa alam hantu, tidak pernah meninggalkan kita. Percaya atau tidak, cermin penyegel iblis ini adalah harta karun penakluk iblis terhebat yang diberikan kepada raja-raja dari berbagai negara oleh penguasa alam belum lama ini. Ini khusus digunakan untuk menangani kalian para iblis leluhur. Kata-kata itu jatuh. Kaisar hantu bermata empat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan cermin hitam di depannya. Ledakan. Secercah cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari cermin harta karun ajaib, menembaki tubuh leluhur api hitam yang berubah menjadi naga iblis dengan kecepatan kilat. Nenek moyang Black Flame tidak bisa mengelak dan terkena cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu yang aneh sebenarnya menembus tubuh naga iblis secara langsung. Ups. Dalam sekejap, nenek moyang Black Flame merasa tubuhnya terkurung oleh cahaya abu-abu, sehingga sulit untuk digerakkan, dan ekspresinya berubah drastis. Kekuatan suci kacau yang dibawa oleh cahaya abu-abu ini memenjarakan jiwa fisiknya, tidak peduli seberapa keras naga itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu cahaya abu-abu. Iblis tua Heian, semuanya sudah berakhir, datang dan terimalah nasibmu. Kaisar hantu bermata empat itu tertawa liar, mempersembahkan Trisula, dan menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam Trisula. Trisula memancarkan cahaya hitam pekat, membuat ruang di sekitarnya menjadi hitam dan tinta. Tepat ketika Kaisar hantu bermata empat hendak melempar Trisula. Memanggil. Cahaya hitam aneh tiba-tiba keluar dari sudut tertentu medan perang. Aku melihat cahaya hitam menerobos ruang, berteleportasi di depan Kaisar hantu bermata empat, dan menyerang cermin penyegel iblis di depan Kaisar hantu bermata empat dengan kekuatan menembus awan dan memecahkan batu. Apa? Ekspresi Kaisar hantu bermata empat tiba-tiba berubah. Pada saat dia bereaksi, cahaya hitam telah tenggelam ke dalam cermin penyegel iblis. Saat berikutnya, pemandangan yang mencengangkan muncul. Ledakan. Saya melihat cermin penyegel ajaib benar-benar meledak begitu saja. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana cermin penyegel ajaib yang diberikan oleh Realm Lord bisa dipatahkan? Melihat cermin harta karun penyegel iblis hancur berkeping-keping, Kaisar hantu bermata empat terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Siapa? Siapa yang melakukannya? Kesadaran Kaisar hantu bermata empat menyapu medan perang dan meraung dengan marah. Itu kakekmu Landen Sen. Landen Sen muncul di langit dan tertawa liar. Setelah cahaya hitam menghancurkan cermin penyegel ajaib, itu muncul di depan Landen Sen dan berubah menjadi benda yang tampak seperti paku besi. Itu adalah berlian Dewa Iblis. Berlian Iblis adalah kartu truf Dong Huang Tai melawan 12 penyihir leluhur, dan dia kemudian mengakui Landen Sen sebagai masternya. Baru saja, Landen Sen lah yang mengaktifkan berlian iblis dan menghancurkan cermin penyegel iblis Kaisar hantu bermata empat. Berlian Dewa Iblis terbuat dari gigi penguasa alam iblis di zaman kuno dan merupakan musuh dari kekuatan ilahi kekacauan. Demon Sealing Mirror mengandalkan kekuatan Dewa Chaos yang sangat besar yang dikandungnya untuk melepaskan kekuatannya. Kebetulan Demonic Diamond memiliki kemampuan untuk menembus Chaos Divine Power, sehingga dapat menghancurkan Demon Sealing Mirror. Beraninya kamu, Xiao Xiao, bersikap sombong di depan Kaisar ini. Kaisar hantu bermata empat itu berteriak dengan ganas, mengangkat tangannya dan melemparkan Trisula ke arah Landen Sen. Dia tidak mengenal Landen Sen, tetapi berdasarkan kemampuan lawan untuk menghancurkan cermin penyegel iblis dengan satu pukulan, dia menilai orang ini adalah ancaman besar dan harus dibunuh dengan guntur. Ayah, hati-hati. Nenek moyang Black Flame berteriak kaget. Dia baru saja melarikan diri dari kekangan dan mengejar Trisula secepat yang dia bisa, tapi dia masih terlambat satu langkah. Trisula terlihat menerobos ruang, terbang di depan Landen Sen, menembus lubang hitam besar di ruang sekitarnya, dan hendak menelan Landen Sen. Landen Sen tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dia mengeluarkan bola kekuatan jiwa, menghancurkannya di telapak tangannya, dan menuangkannya ke dalam berlian iblis di depannya. Memanggil. Demonic Diamond sekali lagi berubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya hitam, membawa cahaya hitam yang menyesatkan dan menakutkan dan menabrak Trisula. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan mengguncang dunia, berlian iblis dan Trisula bertabrakan satu sama lain, meletus menjadi cahaya hitam yang menutupi langit dan matahari, dan dampak energi dahsyat melanda. Banyak biksu di medan perang yang langsung hancur akibat dampak energi ini. Meskipun berlian iblis sangat kuat, karena kurangnya budidaya Landen Sen, ia tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan Trisula. Untungnya, pada saat berlian iblis ditekan, naga iblis yang berubah dari leluhur api hitam tiba tepat waktu, membuka mulutnya dan memuntahkan matahari hitam, membantu Landen Sen memblokir Trisula. Dong dong dong. Serangkaian ledakan yang dahsyat dan dahsyat mengguncang dunia. Sebelum ledakan mereda, Landen Sen buru-buru mengirim pesan kepada leluhur Heian, "Heian, cobalah yang terbaik untuk menahan Raja Hantu ini."
Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Bagus. Nenek moyang api hitam memahami hal ini dan segera menggulung api sihir hitam yang menutupi langit, bergegas keluar dari area ledakan, dan terbang menuju tubuh Kaisar Hantu bermata empat. Sihir tingkat 9, 4 mata untuk menghancurkan kejahatan. Kaisar Hantu bermata empat itu segera menunjukkan kekuatan magis terkuatnya seolah menghadapi musuh yang tangguh. 4 mata besar di wajahnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tak berujung kemanapun cahaya hitam itu lewat, ruang itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Melihat naga iblis yang ditransformasikan oleh leluhur api hitam ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya hitam, leluhur api hitam tak segan-segan membakar kekuatan jiwa, menggulung lautan api, dan bertahan dari serangan. Ledakan sihir tingkat 9. Saat berikutnya, naga iblis itu berlari keluar dari cahaya hitam, dengan cepat terbang ke depan Kaisar Hantu bermata empat, dan melilit tubuh Kaisar Hantu bermata empat seperti ular piton, membatasi pergerakan Kaisar Hantu bermata empat. Iblis tua Heian, kamu berani mendekatiku, kamu benar-benar mencari kematian. Kaisar Hantu bermata empat meraih kepala naga iblis itu, dan keempat mata di wajahnya memancarkan cahaya hitam besar, menyerang naga iblis itu dengan gila-gilaan. Cahaya hitam membawa filamen cahaya hitam pekat, filamen cahaya ini sangat mendominasi dan dapat menembus daging, menyerang jiwa, dan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa fisik nenek moyang Black Flame. Sebagai Kaisar Hantu bermata empat di tingkat puncak alam laut ilahi, dia telah lama melatih tubuhnya menuju keabadian, baginya, tubuh fisik tidak lebih dari wadah tubuh. Di mata Kaisar Hantu bermata empat, pendekatan leluhur api hitam sama saja dengan mencari kematian. Mengaum. Diiringi dengan auman naga yang mengguncang langit dan bumi, nenek moyang Black Flame pun tak mau kalah, dia membakar kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan, dan melepaskan api iblis yang menakutkan seperti lautan luas, menyegel mata empat. Jiwa Kaisar Hantu. Bagus sekali. Tepat pada saat ini. Tiba-tiba, bayangan hitam menutupi langit dan matahari, menembus lautan api iblis, dan menelan tubuh Kaisar Hantu bermata empat dengan kecepatan kilat. Apa? Kaisar Hantu bermata empat merasa tubuhnya ditelan oleh bayangan hitam, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Tepat ketika dia merasa ngeri, Landen Sen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan magis yang melahap saraf darah. Bayangan hitam tiba-tiba meledak dengan kekuatan melahap yang sangat besar, dengan panik menyerap kekuatan jiwa fisik Kaisar Hantu bermata empat. Ah! Kaisar Hantu bermata empat merasa bahwa kekuatan ilahi dan kekuatan jiwanya ditelan dan diserap oleh bayangan hitam aneh ini, dan dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dia mencoba untuk memblokir kekuatan melahap yang aneh ini, tetapi menemukan bahwa kekuatan suci di tubuhnya tidak mematuhi perintahnya sama sekali, kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa di tubuhnya sepertinya mengalir seperti banjir, dan dengan cepat ditelan. Dan diserap oleh bayangan hitam. Ups! Dalam keterkejutannya, Kaisar Hantu bermata empat mencoba melarikan diri dari bayangan hitam, tetapi menemukan bahwa bayangan hitam itu menempel di jiwanya seperti belatung tarsal, sehingga mustahil untuk dihilangkan. Selain itu, lautan api yang dilepaskan oleh leluhur Blackian menghalangi jalan jiwa, dan Kaisar Hantu bermata empat tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bab 5072, Kill the Four-Eyed Ghost Emperor. Kaisar Hantu bermata empat pada awalnya adalah seorang kaisar hantu yang dibudidayakan dari tubuh roh hantu, dan kekuatan magis yang melahap saraf darah adalah musuh bebuyutan semua tubuh roh di dunia. Selain itu, saraf darah Landen Sen telah dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan keempat, bahkan Kaisar Hantu bermata empat di tingkat puncak alam laut ilahi tidak dapat menahan kekuatan melahap ini. Kekuatan magis macam apa ini? Kaisar Hantu bermata empat belum pernah mengalami pemandangan mengerikan seperti itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan jiwanya dengan cepat tersedot oleh bayangan hitam, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagi Landen Sen, Kaisar Hantu bermata empat yang kuat itu seperti tonik yang hebat. Landen Senlong muntah seperti ikan paus dan dengan panik menyerap jiwa Kaisar Hantu bermata empat untuk memberi makan jiwanya sendiri. Tindakan ayah sungguh luar biasa. Nenek moyang Hei Yan terkejut dan terkejut. Kekuatan Landen Sen jauh melebihi imajinasi nenek moyang Black Flame. Dia tahu bahwa Landen Sen menggunakan teknik melahap dari kode mistik ajaib, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Landen Sen dapat menggunakan teknik melahap dari kode mistik ajaib ke tingkat yang begitu brutal. Sebagai iblis leluhur, leluhur Heian juga mempraktikkan kode misteri iblis, tetapi hanya teknik pemurnian jiwa di dalamnya. Buku sakti misterius ini sepertinya mengharuskan mereka yang memiliki keberuntungan langit dan bumi untuk mengamalkannya hingga tingkat lanjut dan menguasai hakikat. Meskipun Landen Sen hanya mengembangkan 4 tingkat pertama dari saraf darah, itu sudah merupakan puncak yang tidak dapat diatasi oleh leluhur api hitam. Matanya kembali ke medan perang. Berkat semangat kuat Kaisar Hantu bermata empat, Landen Sen merasakan kenikmatan peningkatan kultivasi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Awalnya, Landen Sen perlu menelan sejumlah besar jiwa hidup untuk meningkatkan tingkat kultivasinya meski hanya sedikit, tetapi melahap jiwa Kaisar Hantu bermata empat sebenarnya membuat tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat.
Saat Landen Sen melahap hampir sepertiga jiwa Kaisar Hantu Bermata Empat dalam satu tarikan napas, budidayanya juga meningkat dari tahap tengah asli tahap musim semi-ilahi ke puncak tahap tengah tahap musim semi-ilahi. Dan itu terus menanjak. Saat nafas Landen Sen mencapai puncaknya, bayangan hitam mengeluarkan suara teredam, menggulung cahaya hitam pekat, dan tersebar ke segala arah, menutupi langit dan matahari. Landen Sen sebenarnya mengandalkan kekuatan yang kuat ini untuk menerobos kemacetan puncak tahap tengah alam musim semi-ilahi dalam satu tarikan napas, dan memasuki tahap akhir alam musim semi-ilahi. Tidak. Kaisar Hantu Bermata Empat merasa ngeri dengan hilangnya sejumlah besar kekuatan jiwanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, jadi dia berteriak dengan ngeri, "Rekan Tao, tolong berhenti. Selama kamu bersedia berhenti dan membiarkanku hidup, aku akan segera mundur dan tidak pernah memasuki alam iblis lagi." Sebelum Landen Sen dapat berbicara, leluhur api hitam mengejek, ingin menyesal sekarang. Sudah terlambat. Hari ini, kamu akan menggunakan jiwa dan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa dari banyak jiwa yang mati di alam iblis kita. Tentu saja, Landen Sen tidak akan berbelas kasihan, dia sedang melahap begitu banyak saat ini sehingga tidak ada alasan untuk melepaskannya. Dia terus melahap semangat Kaisar Hantu Bermata Empat dengan intensitas tinggi. Melihat Kaisar Hantu Bermata Empat itu sedang sekarat. Lindungi Kaisar. Lusinan Jenderal Hantu bergegas ke medan perang dan dengan cepat mendekati Kaisar Hantu Bermata Empat. Di antara para jenderal hantu ini, ada banyak keberadaan Sen Quan pertengahan hingga akhir, tetapi mereka jelas tidak menimbulkan ancaman bagi leluhur api hitam. Naga iblis hitam yang ditransformasikan oleh nenek moyang api hitam membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api hitam yang besar, dengan mudah menghentikan para jenderal hantu. Kemudian, sejumlah besar petir hitam ditembakkan dari dua pasang tanduk naga hitam, menyerang jenderal hantu yang mencoba mendekat. Bum bum bum. Banyak petir hitam menimpa para jenderal hantu itu, membuat ledakan yang mengerikan terdengar seperti langit hancur dan bumi hancur. Segera, beberapa jenderal hantu terbunuh dan diubah menjadi bubuk. Jenderal hantu lainnya juga hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan dukungan sama sekali. Pada akhirnya, Landen Sen berhenti secara pasif karena kekuatan jiwa yang dia telan terlalu besar dan dia tidak bisa lagi terus melahapnya. Landen Sen menelan terlalu banyak kekuatan jiwa, menyebabkan energi yang terkandung dalam tubuh bayangan darahnya mencapai batasnya. Jika dia menelannya lagi, dia mungkin akan meledak dan mati. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Kaisar Hantu Bermata Empat mengandalkan sisa kekuatan jiwanya untuk melepaskan diri dari belenggu bayangan hitam dan mencoba melakukan serangan balik terhadap Landen Sen. Namun, bagaimana nenek moyang api hitam bisa membiarkan keinginannya terkabul? Dia menggulung lautan api iblis yang membubung ke langit dan menyapu bumi, menjebak Kaisar Hantu Bermata Empat di lautan api. Dan memanggangnya dengan gila-gilaan. Ah! Meskipun Kaisar Hantu Bermata Empat telah terbebas dari belenggu Landen Sen, dia sudah berada di ujung kekuatannya dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Hantu tua bermata empat, kenapa repot-repot berjuang tanpa rasa takut lagi? Semuanya sudah berakhir. Nenek moyang Black Flame membuka mulutnya dan memuntahkan matahari hitam, mengenai tubuh Kaisar Hantu Bermata Empat. Ledakan. Diiringi suara gemuruh seperti bumi hancur, Kaisar Hantu Bermata Empat itu tidak bisa lagi bertahan, tubuhnya yang besar berlubang, dan sulit untuk mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, Kaisar Hantu Bermata Empat juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hari itu, dan meraung dengan marah, bahkan jika Kaisar ini dikalahkan di sini, kamu tidak boleh berpuas diri. Ketika utusan dikirim oleh Tuan Alam datang, alam iblismu akan hancur. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Kaisar Hantu Bermata Empat yang melemah dan terluka parah meledak dengan cahaya yang tak ada habisnya. Ayah, hati-hati, hantu tua ini akan meledakkan jiwanya. Nenek moyang Black Flame berteriak kaget. Landen Sen juga segera bereaksi, berubah menjadi bayangan darah humanoid, dan mundur. Meskipun sebagian besar jiwa Kaisar Hantu Bermata Empat telah tersedot, dia tetaplah seorang Kaisar Hantu di tingkat puncak alam laut ilahi, jiwa yang tersisa akan hancur dengan sendirinya, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Landen Sen dievakuasi sejauh mungkin ke belakang medan perang. Saat berikutnya, ledakan. Diiringi dengan suara nyaring yang menggema di langit dan bumi. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Hantu Bermata Empat hancur sendiri, berubah menjadi cahaya tak berujung yang mengamuk di seluruh laut hitam, dampak energi yang mengejutkan menyebabkan sebagian besar ruang di sekitarnya runtuh dan runtuh lapis demi lapis. Energi destruktif yang mengerikan itu mencekik, dan segala sesuatu yang terlihat ditelan oleh cahaya hantu. Nenek moyang Black Flame memblokir sebagian besar energi tumbukan sendirian. Tapi masih ada banyak biksu iblis di medan perang yang terkena energi ini dan langsung dibombardir menjadi bubuk. Para biksu alam hantu itu tidak kebal terhadap bencana, tubuh mereka meledak dan roh serta wujud mereka hancur. Meskipun Landen Sen tidak punya waktu untuk mengungsi cukup jauh, dia masih mengandalkan kemampuan bayangan darah untuk kabur dan aktivasi Dong Huang Bell yang tepat waktu untuk mengimbangi dampak energi dari penghancuran diri Kaisar Hantu Bermata Empat.
Setelah satu pukulan, ruang tengah medan perang hancur menjadi kehampaan, dan hampir setengah dari pasukan iblis dan hantu tewas di tempat. Nenek moyang Black Flame terlempar kembali ke bentuk aslinya dan terluka parah. Landen Sen segera melangkah maju dan mengirimkan sebagian cahaya suci ke dalam tubuhnya, yang membuatnya bisa bernapas lega. Terima kasih atas kerja kerasmu, serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, Landen Sen berubah menjadi bayangan darah humanoid dan mulai menyapu medan perang. Kekuatan di tubuhnya terlalu penuh dan dia harus segera melepaskan sebagian darinya. Api darah kekacauan. Landen Sen mengangkat tangannya dan melepaskan nyala api besar semerah darah, meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan membunuh sisa biksu alam hantu di medan perang. Tidak lama kemudian, api kekacauan yang berdarah melanda seluruh dunia, dan biksu alam hantu yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu. Dalam sekejap, sebagian besar biksu alam hantu terbunuh oleh api darah yang dikeluarkan oleh Landen Sen. Para biksu alam iblis yang masih hidup mulai mengepung dan menekan beberapa biksu alam hantu yang tersisa, mengunci situasi pertempuran sepenuhnya. Cedera leluhur api hitam telah stabil saat ini. Dia mendatangi Landen Sen dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Ayah, karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena Ayah yang menaklukkan hantu tua bermata empat itu, kali ini aku takut itu akan menjadi bencana. Hanya itu yang bisa saya lakukan." Anda tidak perlu bersikap sopan, Landen Sen membantunya berdiri. Nenek moyang Heian berkata dengan penuh semangat, "Ayah, Anda benar-benar bintang keberuntungan bagi kami. Mampu menghancurkan Raja Kerajaan Wang Yu adalah kemenangan yang penting." Bab 5073, Demon Pilar. Landen Sen hanya menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia memahami bahwa sejarah tidak dapat diubah. Menurut deskripsi persimpangan alam pertama dalam buku-buku kuno, 9 dari 10 iblis leluhur alam iblis tewas dalam pertempuran tersebut. Pada akhirnya, wilayah alam iblis diselamatkan dengan mengorbankan roh perisai langit iblis, harta karun penyegel dunia. Meskipun 8 kerajaan alam hantu sangat kuat dalam pertempuran, kekuatan 8 kerajaan saja tidak seharusnya mendorong alam iblis ke dalam situasi kehancuran yang akan segera terjadi. Landen Sen menduga mungkin ada makhluk yang lebih kuat di alam hantu daripada raja dari 8 kerajaan di alam hantu. Dia terlalu malas untuk memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Apa yang sangat ingin dia lakukan sekarang adalah memulihkan pecahan dao surgawi dan mengatur ulang astrolabe yang tersegel. Menurut apa yang dikatakan leluhur Neterbon, bagian lain dari dao surgawi yang jatuh ke alam iblis dicegat oleh leluhur surga iblis di era ini, dan dia perlu menemukan leluhur surga iblis. Setelah Landen Sen dan leluhur api hitam selesai menangani celah antarmuka di Laut Hitam, mereka kembali ke istana di Pulau Longyan. Di dalam istana, Landen Sen langsung menanyakan keberadaan Patriark Motian. Nenek moyang Heian menjawab, "Ayah, saya tidak tahu. Jauh sebelum persimpangan alam, 10 leluhur iblis dan saya menggunakan perisai langit iblis sekali, mencoba memblokir persimpangan alam dengan penghalang alam yang ditopang oleh perisai langit iblis. Sayang sekali kami gagal karena kami tidak cukup kuat untuk menggunakan kemampuan penuh Demonic Sky Shield. Saat penghalang alam diri dipatahkan, retakan muncul di perisai langit iblis. Leluhur langit iblis terluka parah dan belum terbangun. Perisai iblis sekarang berada dalam tahanan kakak laki-laki tertua, Tianxi. Jika ayahku ingin bertemu dengan leluhur iblis, dia bisa menemui kakak laki-laki tertua secara langsung. Kakak laki-laki tertua harus memiliki cara untuk membangunkan leluhur iblis." Titik petik 2. Landen Sen bertanya, "Di mana Tianxi?" "Kakak tertuaku saat ini bertanggung jawab atas bagian depan tengah alam iblis. Kebetulan aku harus kembali ke istana Dewa Iblis." "Ayah, sebaiknya kamu ikut denganku," kata leluhur Heian tegas. "Oke." Landen Sen mengangguk. Nenek moyang Black Flame memerintahkan Long Xuan dan beberapa jenderal iblis lainnya untuk menjaga Pulau Longyan dan melenyapkan sisa-sisa domain hantu di Laut Hitam. Sekarang Raja Kerajaan Wang Yu telah meninggal, para pembudidaya hantu yang tersisa di Laut Hitam tidak dapat lagi mencapai apapun, dan leluhur api hitam tidak lagi harus duduk di sini secara pribadi. Setelah menjelaskan beberapa hal, leluhur Heian membawa Landen Sen ke ruang pelatihan di sisi istana. Ada susunan teleportasi tersembunyi di ruang pelatihan yang dapat mengarah ke Istana Iblis, tetapi memerlukan kartu pelanggar larangan khusus untuk menggunakannya. Nenek moyang Black Flame menggunakan token untuk membuka batasan, mengaktifkan susunan teleportasi, dan meninggalkan Pulau Longyan bersama Landen Sen. Istana Iblis terletak di tengah-tengah alam iblis, merupakan istana kekaisaran alam iblis, mirip dengan istana matahari besar klan iblis di era Lik. Walaupun istana iblis ini disebut istana, namun bentuknya seperti pagoda berbentuk pedang, membentang lurus ke langit, dan sangat megah. Ada juga legenda tentang asal mula istana iblis. Legenda mengatakan bahwa setelah kematian Raja Alam Iblis, tulang punggungnya berubah menjadi pilar yang mencapai langit. Istana Iblis adalah istana yang dibangun di sekitar pilar setinggi langit ini, puncaknya dapat mencapai penghalang antarmuka secara langsung, dikatakan memiliki kemampuan untuk menstabilkan antarmuka alam iblis.
Namun, sejak alam menyatu, istana iblis telah dipenuhi dengan retakan padat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ada ratusan batasan di dalam dan di luar istana Dewa Iblis, tidak seorang pun kecuali iblis leluhur yang bisa memasuki istana. Ada sangat sedikit deskripsi tentang istana Dewa Iblis dalam buku-buku kuno. Landon Sen hanya mengetahui bahwa 10 iblis leluhur dari alam iblis telah menjaga istana Dewa Iblis sejak zaman kuno. Dia juga tidak tahu apa yang ada di dalam istana Dewa Iblis. Istana Dewa Iblis yang layak dijaga oleh 10 iblis leluhur. Sekarang perang sangat mendesak, 10 leluhur iblis telah pergi berperang, dan tidak ada seorang pun di istana iblis. Nenek moyang Heian membuka ratusan batasan di dalam dan di luar istana Dewa Iblis, dan memimpin Landon Sen ke istana Dewa Iblis. Berkat ini, Landon Sen akhirnya bisa melihat sekilas pemandangan di dalam istana iblis. Istana Dewa Iblis sangat kosong, dan satu-satunya hal yang mencolok adalah pilar cahaya keemasan di tengah istana yang menjulang langsung ke langit. Pilar cahaya itu begitu tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat, seolah-olah memadatkan kecemerlangan matahari dan bulan, mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, memberikan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Melangkah ke aula utama istana Dewa Iblis, Landon Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa aula itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang kuat, yang dilepaskan oleh pilar cahaya emas di tengah aula. Sinar cahaya keemasan ini setinggi bagian atas, langsung mencapai penghalang antarmuka. Entah bagaimana, Landon Sen selalu merasa bahwa kekuatan suci yang dilepaskan oleh pilar cahaya emas ini terasa familiar. Apa ini? Landon Sen menunjuk ke pilar cahaya di tengah aula dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang Heian menjelaskan, "Ayah, ini adalah pilar Dewa Iblis, yang terbuat dari tulang punggung yang ditinggalkan oleh penguasa dunia setelah kematiannya. Energi pilar Dewa Iblis terus-menerus melepaskan kekuatan Dewa Iblis untuk diserap oleh kita dan iblis leluhur, dan memberikan vitalitas dan energi ke antarmuka alam iblis. Ini adalah dasar untuk reproduksi dan kemakmuran semua makhluk hidup makhluk di alam iblis kita. Alasan mengapa kami dan 10 iblis leluhur menjaga istana Dewa Iblis sejak zaman kuno sebenarnya untuk menjaga pilar Dewa Iblis ini. Sekarang perang sangat mendesak, 10 leluhur iblis sedang berperang, dan kami tidak punya waktu untuk menjaga pilar Dewa Iblis. Kami kembali ke istana Dewa Iblis kali ini karena kami ingin menggunakan pilar Dewa Iblis untuk memulihkan kekuatan kami." Kekuatan. Setelah mengatakan itu, leluhur api hitam mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke permukaan pilar iblis. Dengeng dengungan. Pilar Dewa Iblis tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kekuatan suci yang menakjubkan dilepaskan dari permukaan pilar Dewa Iblis, langsung memenuhi seluruh istana Dewa Iblis. Nenek moyang Black Flame mulai menyerap kekuatan suci yang melonjak dari permukaan pilar Dewa Iblis. Hanya dalam beberapa menit, luka lama nenek moyang Black Flame telah sembuh total, auranya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia segera kembali ke kekuatan penuhnya. Landon Sen diam-diam terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh pilar Dewa Iblis adalah kekuatan ilahi kekacauan, dan itu memiliki asal yang sama dengan kekuatan di tubuh iblis leluhur. Itu sebabnya leluhur api hitam bisa pulih begitu cepat dengan kekuatan ilahi ini. "Ayah, kamu baru saja menerobos ke tahap akhir alam musim semi ilahi. Kamu sebaiknya mencoba menyerap sebagian kekuatan Dewa Iblis dari pilar Dewa Iblis untuk menstabilkan kultivasimu," saran leluhur Heian. "Bagus." Landon Sen mengambil langkah ke depan dan menekan telapak tangan kanannya ke permukaan pilar Dewa Iblis, mencoba menyerap kekuatan suci yang terkandung dalam pilar Dewa Iblis. "Tidak masalah jika Anda tidak mencobanya, Anda akan kaget jika mencobanya." Saat Landon Sen menekankan telapak tangannya ke pilar iblis. Ledakan. Dengan suara keras, pilar Dewa Iblis sepertinya meledak, dan cahaya ilahi keemasan yang tak berujung tiba-tiba meletus, mengalir ke segala arah. Bum bum bum. Pergerakannya sebesar langit dan bumi runtuh. Nenek moyang Heian yang tidak tahu kenapa terlempar oleh cahaya ilahi emas yang kejam ini. Cahaya ilahi keemasan yang tak ada habisnya langsung menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan dampaknya begitu kuat hingga bisa dikatakan sangat menghancurkan. Istana Dewa Iblis yang besar dihancurkan oleh dampak cahaya keemasan. Kekuatan ilahi yang meletus dari pilar Dewa Iblis mencakup ratusan juta mil, dan seluruh pilar meraung dan berguncang, ruang di penghalang antarmuka juga mulai bergetar seperti riak, dan bahkan memicu berbagai tanda langit. Langit dengan radius ratusan juta mil di tengah alam sihir ditutupi oleh awan gelap besar, guntur mengamuk, ular listrik berenang, dan guntur terdengar keras. Apa yang terjadi? Ketika leluhur Heian melihat situasi ini, dia merasa ngeri dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kesadarannya dengan jelas melihat pilar iblis besar itu dengan cepat pecah, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkangnya.